Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast kita hari ini. Topik kita hari ini yaitu tentang manajemen internasional. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Holis. Nama saya Rahil. Saya Sipa, saya Jihan, saya Austin. Nah, mungkin bisa lanjut saja ke pembahasan yang pertama. Kita mulai dari Austin. Austin, bagaimana? Terima kasih Halis. Sederhananya, manajemen internasional adalah pengelolaan bisnis lintas negara dengan memperhatikan perbedaan budaya, regulasi, ekonomi, dan faktor-faktor lainnya. Dan yang menarik, tantangan terbesar dalam manajemen internasional itu adalah perbedaan budaya. Misalnya, cara komunikasi dan etika bisnis bisa berbeda jauh antara Asia dan Eropa. Jadi, manajer harus punya kemampuan adaptasi budaya. Nah, iya, saya izin menambahkan, selain budaya, regulasi negara juga sangat mempengaruhi manajemen internasional. Contohnya, aturan perpajakan, hukum, ketenagakerjaan, dan kebijakan impor-ekspor yang berbeda bisa membuat strategi bisnis harus disesuaikan. Setuju, kalau saya lebih fokus ke strategi global. Salah satu pendekatan yang biasa dipakai adalah strategi multi-domestik, di mana perusahaan menyesuaikan produk dan pemasaran berdasarkan kebutuhan pasar lokal. Ada juga strategi global standar yang menekankan efisiensi dengan produk yang sama di berbagai negara. Menarik sekali. Jadi bagaimana menurut kalian pentingnya visi misi dalam manajemen internasional? Visi dan misi jadi panduan utama supaya seluruh aktivitas manajemen selaras. Apalagi kalau bisnisnya sudah beroperasi di banyak negara. Visi global yang jelas membantu meminimalisir konflik dan disagreement antara unit bisnis. Selain itu, komunikasi internal antar tim internasional juga krusial agar visi dan misi itu bisa diterapkan dengan baik di setiap negara walaupun ada perbedaan budaya. Kalau bicara sumber daya manusia, manajemen internasional juga menerapkan kebijakan yang adil dan inklusif. Rekrutmen, pelatihan, pengembangan karyawan harus memperhatikan keragaman untuk membangun tim yang kerja solid. Dan jangan lupa, teknologi kini sangat mendukung manajemen internasional, mulai dari komunikasi daring hingga sistem ERP yang mengintegrasikan operasi global. Dalam manajemen internasional ada beberapa aspek penting. Yang pertama, adaptasi budaya, strategi bisnis, hukum dan regulasi, struktur organisasi, dan pengelolaan sumber daya manusia lintas negara. Masing-masing aspek ini harus dikelola dengan sangat cermat agar perusahaan bisa berdiri di pasar global. Nah, yang pertama ada adaptasi budaya. Contohnya, perusahaan seperti McDonald. Mereka menyesuaikan menu dan konsep restorannya berdasarkan budaya lokal. Misalnya, di India mereka menyediakan menu tanpa daging sapi karena perlakuan budaya dan agama yang berbeda. Itu contoh bagus sih Pak. Pada aspek regulasi dan hukum, ambil contoh General Data Protection Regulation yang berlaku di Uni Eropa. Banyak perusahaan global seperti Google dan Facebook harus mengubah kebijakan privasi dan pengelolaan data mereka untuk memenuhi aturan ini, meskipun kantor pusatnya di luar Eropa. Kalau dari sisi strategi, Apple menerapkan strategi global standar di mana produk seragam di seluruh dunia. Namun, pemasaran dan layanannya disesuaikan dengan kondisi pasar lokal, seperti pembayaran dan bahasa. Menarik. Terus bagaimana dalam struktur organisasi manajemen internasional yang sedang tren sekarang? Saat ini banyak perusahaan yang menggunakan struktur matriks internasional. Misalnya, Unilever mengintegrasikan fungsi global dan lokal supaya bisa responsif terhadap pasar regional, tapi tetap menjaga efisiensi global. Struktur ini memungkinkan koordinasi lintas negara yang lebih fleksibel. Dari sisi sumber daya manusia, perusahaan multinasional kini menekankan keragaman dan inklusi, seperti Google, yang merekrut talenta global dan melatih manajer agar memiliki kecerdasan budaya dan mengelola tim multinasional. Saya juga menambahkan soal teknologi. Pandemi mempercepat adopsi digital, terutama dalam komunikasi dan kolaborasi jarak jauh. Perusahaan seperti Zoom dan Microsoft Teams menjadi bagian tak terpisahkan dari manajemen internasional modern untuk menghubungkan tim di berbagai belahan dunia. Bagus banget. Selain itu, manajemen risiko juga krusial. Contohnya, rantai pasok global sering mengalami gangguan akibat bencana alam atau geopolitik.
seperti yang dialami banyak perusahaan saat konflik Rusia dan Ukraina. Jadi perusahaan harus punya strategi mitigasi risiko secara global. Wah, pembahasannya sangat lengkap sekali ya. Mungkin bisa kita rangkum bagaimana kesimpulan dari kalian. Manajemen internasional menuntut keseimbangan antara aspek global maupun lokal. Kemampuan adaptasi budaya adalah kunci sukses jangka panjang. Kepatuhan hukum dan regulasi harus dipastikan tanpa mengorbankan efisiensi bisnis. Teknologi dan resiko harus ditangani secara proaktif agar bisnis tetap berkelanjutan. Nah, mungkin begitu ya teman-teman yang bisa kami sampaikan di podcast kali ini terkait manajemen internasional. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.